ke-4 sampai abad 9 akhir itu tercatat. Ya buktinya tidak ada referensi kitab primer, kitab Ansab yang mencatat keberadaan Ubaidillah atau nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Anak Ahmad bin Isa tercatat, tapi tidak ada yang namanya Ubaidillah. Lah, berarti apa? Berarti dicangkokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Polemik nasab masih terus bergulir dan sampai detik ini penelitian tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum terbantahkan. Bahkan Gus Rumel Abbas kemarin itu melakukan pelawatan menuju ke Yaman, Yordania, Arab Saudi hanya untuk mencari manuskrip yang di situ itu mencatat nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Tapi hasilnya kurang lebih tidak ada. Jadi pencarian kitab suci ke arah barat itu zong, tidak ditemukan. Ini ada percakapan, ya kalau dibilang percakapan, ya lebih mirip perdebatan. Yang di situ menghadirkan Kiai Imad dan Gus Rumel dalam satu session, dan di situ itu mereka itu adu argumen. Ya tetap Kiai Imad komitmen dengan tesisnya bahwa di mulai abad 4 sampai 9 akhir itu Ahmad bin Isa tercatat dan anak-anaknya Ahmad bin Isa juga dicatat. Tetapi mulai abad 4 sampai 9 akhir itu tidak mencatat nama Ubaidillah, anak dari Ahmad bin Isa. Nah, mulai muncul nama Ubaidillah itu abad 9 akhir. Jadi yang mencangkokkan itu namanya Habib Ali Asyakron, itu tahun 895. Nah, sampai abad ke sini. Nah, pertanyaannya, seumpama Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, otomatis di abad ke-4 sampai abad 9 akhir itu tercatat. Ya buktinya tidak ada referensi kitab primer, kitab Ansab yang mencatat keberadaan Ubaidillah atau nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Anak Ahmad bin Isa tercatat, tapi tidak ada yang namanya Ubaidillah. Lah, berarti apa? Berarti dicangkokkan. Kalau ke sini itu tidak tanya. Terus tentang, dan Kiai Imad ditanya lagi, referensi dari nasab itu kan bukan hanya kitab nasab yang primer seperti Tahdhibul Ansab, Asy-Syajaratul Mubarakah dan sebagainya, manuskrip keluarga. Tidak masalah, iya memang benar dijawab oleh Kiai Imad seperti itu. Tetapi yaitu dikeluarkanlah manuskrip keluarganya itu. Terus kita teliti bareng, nah, itu kertasnya itu abad berapa. Nanti kan kelihatan, diteliti bareng, dikaji bareng, kan begitu. Kalau hanya mengklaim kami punya manuskrip keluarga dan rahasia, itu bukan dalil. Yang namanya dalil itu kan pada saat ada dua orang yang berseteru, terus duduk bersama, terus
diuji bersama, terus merumuskan hasilnya seperti apa. Itu namanya dalil. Tapi kalau cuma untuk hanya mengklaim bahwa punya manuskrip keluarga itu belum lengkap sebagai dalil. Kita dengarkan pemaparan lengkap dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada saat dicerca pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut itu tentang investigasi Gus Rumel Abbas menuju Yaman, Yordania, Arab Saudi kemarin, lawatan, atau kalau istilah kerennya dalam rangka mencari kitab suci ke arah barat. Kita dengarkan bersama-sama sambil ngopi. Kait dengan manuskrip yang beliau investigasi ke Yaman, kemudian ke Arab Saudi, Jordania, dan lain sebagainya terkait dengan nasab habaib. Tetapi sebelumnya begini Gus, kita putar dulu bagaimana statement Kiai Imad yang jadi kajian. Jadi malam ini saya kasih kesempatan Gus Rumel untuk memaparkan hasil investigasi. Nanti sesi ketiga di lain malam, lain waktu kita berdiskusi dengan Kiai Imad. Kita putar dulu statement Kiai Imad. Itu sudah ditulis pada masa itu, tetapi tidak ada yang mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Maka menurut saya, Kang Mas Yusuf, nasab Ba'alawi ini adalah secara ilmu riwayat adalah munqati'ur riwayah, riwayatnya terputus selama 550 tahun, dan secara ilmu nasab disebut dengan nasabun mardudun muntahalun, nasab yang tertolak, yang dapat hanya mengambil dari nasab yang lain saja. Oke, Kiai Imad, ada yang mengatakan bahwa untuk pencantuman nasab kadang-kadang memang ada tidak tertulis di kitab, apalagi ketika itu di abad ke-5 ya atau ke-4 itu kan sangat situasinya sangat lain, bahwa cucu Rasulullah di situ itu kan banyak diburu sehingga banyak yang menyembunyikan identitasnya. Hanya alasan saja, alasan saja. Buktinya kitab-kitab nasab ditemukan. Tahdzibul Ansab pada abad ke-5 karangan Al-Ubaidili ditemukan. Kitab Muntaqilatut Talibiyah ditemukan. Kitab Al-Mazdi ditemukan. Mereka semuanya mencatat nama-nama Ahmad bin Isa ada, nama anak-anaknya ada. Jadi kalau misalnya Ubaidillah memang pada saat itu adalah sosok historis, seharusnya Ubaidillah ini bersama anak yang lain ditulis. Bagaimana anak yang lain ditulis, dia nggak ditulis? Hanya satu jawaban dari pertanyaan itu, memang dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kalau anak Ahmad bin Isa semuanya tidak ditulis, atau Ahmad bin Isa sendiri luput daripada catatan sejarah, tidak ada kitab-kitab yang mencatat namanya gelap, misalnya hilang dari radar sejarah, itu bisa diwajarkan nama Ubaidillah pun ikut hilang dalam radar sejarah. Jadi nanti kita bisa memikirkan bahwa seorang yang tidak disebut bisa jadi sebenarnya ada namun tidak disebut. Tetapi masalahnya Kang Mas, nasab Ahmad bin Isa dicatat dalam kitab-kitab abad ke-5. Dalam kitab abad ke-6 dicatat. Anak-anaknya semuanya dicatat. Abad ke-7 Ahmad bin Isa dicatat. Anak-anaknya semua dicatat. Tidak ada nama Ubaidillah. Abad ke-8 pun demikian. Sampai abad 9, akhir barulah nama Ubaidillah ini dicantolkan di dalam kitab seorang Habib yang bernama Habib Ali As-Sakran. Kalaulah ada syahid sebelumnya dari sebuah kitab nasab, mungkin ini agak wajar. Tetapi kita telusuri tidak ada kitab nasab yang mensyahidi daripada pencatatan dari Habib Ali As-Sakran pada tahun 895 ini. Adapun kitab-kitab nasab yang sekarang ada dari mulai abad 11, abad 10, abad 12, abad 13 mencatat dalam kitab nasab daripada Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah, itu karena memang sudah ada pendahuluan daripada
Habib Ali As-Sakran ini. Jadi semuanya mentok kepada Habib Ali As-Sakran ini. Oke, Kiai Imad, untuk verifikasi nasab, kan banyak polemiknya. Tidak harus dengan kitab nasab, tetapi ada dengan cara lain. Katakan dengan manuskrip keluarga. Manuskrip keluarga seringkali tidak dipublish dalam bentuk kitab. Ini bagaimana ini, Kiai? Kalau manuskrip itu ada, yakin itu manuskrip sudah dikeluarkan. Rumail Abbas itu sudah pergi ke Yaman, sudah pergi ke Turki, sudah pergi ke Yordan, sudah pergi ke Saudi untuk mencari manuskrip-manuskrip walaupun hanya manuskrip keluarga. Kalau betul ada, nanti kita verifikasi. Ayo kita uji bersama, di lab bersama-sama. Kita lihat dia manuskrip tahun berapa, kertasnya kertas apa. Kalau kertasnya ini kertas misalnya abad-abad sekarang, kemudian adakah salinan? Dari tahun berapa salinan itu disalin? Kemudian salinannya disalin dari tahun berapa? Ini akan kita bisa verifikasi. Kalau memang ada. Saya yakin itu semua tidak ada. Karena Habib Ali Zainal Abidin pernah memperlihatkan sebuah manuskrip yang katanya ini adalah naskah keluarga. Tidak dipublish. Tetapi naskah ini tidak berani untuk dikeluarkan. Karena memang naskah itu hanya jilidnya saja. Beberapa kali kita melihat kalangan mereka memperlihatkan jilid kitab, namun isinya tidak pernah dipublish, diberikan kepada kita untuk diuji bersama-sama. Sebuah dalil hanya bisa dijadikan dalil apabila dalil itu bisa diakses bersama-sama antara dua orang yang sedang mengkaji, orang yang berseterulah dalam tanda kutip. Kalau sebuah dalil hanya bisa dipegang oleh satu pihak, namun pihak yang lainnya tidak dapat mengakses, maka dalil ini tidak bisa dijadikan dalil. Demikian. Baik, pemirsa dan Gus Romel, tadi sudah panjang lebar Kiai Imad memaparkan tempo hari itu ya. Ada beberapa hal tentang tadi